Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Sumber Daya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai menganalisis biaya dan manfaat dalam penggunaan sumber daya alam. Masing-masing dari anggota kelompok 4 adalah yang pertama ada Imro Atul NIM 011, yang kedua ada Novita NIM 019, yang ketiga ada Mitron Bayu 029, yang keempat Raudia 043, yang kelima Rafika 051, dan yang terakhir ada Safa Anastasia 059. Jadi yang pertama ada biaya dan manfaat dalam penggunaan sumber daya alam. Ada analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis, biasa disebut dengan CBA. CBA ini adalah pendekatan untuk membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dan total keuntungan dalam bentuk uang. Jadi analisis ini itu diperlukan untuk ketika kita ingin membuat suatu kegiatan atau sebuah proyek, kita itu harus menentukan analisis biaya dan manfaat ini untuk mengetahui bagaimana manfaatnya atau bagaimana cara memperoleh biaya yang diperlukan, ada dampaknya, eksternalitas, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi analisis biaya manfaat. Yang pertama, menentukan pilihan mana yang layak untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi, mengeluarkan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang kedua ada mengevaluasi penggunaan sumber daya alam agar sumber daya yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu jumlahnya sangat langka, sedangkan kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas. Jadi dengan analisis biaya manfaat ini kita dapat mengevaluasi sudah efisienkah kegiatan tersebut dilaksanakan. Jadi selanjutnya adalah tahapan analisis biaya manfaat. Yang pertama, penetapan tujuan analisis dengan tepat. Jadi kita itu harus mengetahui suatu kegiatan atau proyek ini dipergunakan untuk mengatasi masalah apa. Yang kedua, ada penetapan perspektif yang dipergunakan. Hal ini termasuk identifikasi pemangku kepentingan. Manfaat ini diperoleh untuk siapa dan siapa yang menanggung biayanya. Setelah kita mengetahui tugas masing-masing, kita dapat langkah ketiga, yaitu mengidentifikasi manfaat dan biaya itu sendiri. Yang keempat ada menghitung, mengestimasi, mengskalakan, dan mengkualifikasi manfaat dan biaya tersebut. Yang kelima, memperhitungkan jangka waktu atau diskon faktor. Ini termasuk jangka waktu keseluruhan proyek itu bisa dikerjakan. Yang terakhir adalah menguraikan keterbatasan dan asumsi agar kita dapat mengetahui kebijakan apa yang kita ambil untuk mengatasi segala masalah yang ada di proyek tersebut. Kriteria pengambilan keputusan kebijakan penggunaan barang sumber daya alam adalah membuat pengeluaran-pengeluaran bagi setiap tujuan. Jadi, pengeluaran-pengeluaran sumber daya alam itu harus ada tujuan yang akan dituju, seperti itu. Dan selanjutnya, manfaat kegiatan pengambilan sumber daya alam akan melebihi atau paling tidak sama dengan biaya alternatif. Manfaat dan biaya suatu proyek. Tujuan dari cost and benefit analysis biasanya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut mampu digunakan secara efisien pada pelaksanaan program maupun proyek. Nah, kenapa penting cost and benefit analysis ini? Ya karena bagi pengadaan suatu proyek biasanya sumber-sumber ekonomi ini sangat terbatas, sehingga kita harus menentukan mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas ini dengan tepat. Nah, dengan cost and benefit analysis ini kita akan mampu mengklasifikasikan bagaimana cara mengalokasikan dengan tepat sehingga manfaat yang telah ditentukan bisa tercapai. Nah, selanjutnya ada klasifikasi manfaat secara real. Manfaat yang timbul bagi seorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Selanjutnya ada manfaat semu atau pecuniary. Manfaat semu adalah yang hanya diterima oleh sekelompok tertentu dan bagi kelompok lain akan terdampak atau menderita karena proyek tersebut. Nah, selanjutnya ada identifikasi biaya dan manfaat. Direct cost, biaya langsung. Biasanya contohnya biaya pekerja, biaya manufaktur, terus biaya bahan baku dan biaya inventaris. Selanjutnya ada indirect cost, biaya tidak langsung. Contohnya biaya sewa, terus biaya utilitas listrik, tanah air,
serta biaya lain yang menunjang operasional. Selanjutnya ada intangible cost, biaya tidak teraba. Biaya yang cukup sulit ditentukan seperti turunnya kepuasan konsumen, karena memang itu perlu adanya uji coba dan persebaran angket. Terus kita harus menganalisis secara periode ya, karena memang kepuasan konsumen ini harus kita kontrol sebagai pemilik perusahaan maupun yang akan mengadakan program ataupun proyek. Ya, jadi seperti turunnya kepuasan konsumen setelah penerapan program layanan baru yang menyebabkan pengurangan jumlah pelanggan. Nah, terus selanjutnya opportunity cost, biaya peluang. Jumlah keuntungan yang dari suatu strategi didapatkan dibandingkan dengan strategi lainnya. Nah, opportunity cost ini biasanya dalam memilih program pasti ada berbagai banyak macam program ya. Program prioritas ini sebetulnya tingkat opportunity cost-nya sangat tinggi, karena memang dari segi rancangannya pasti menjadi rancangan yang strategis sehingga mempunyai opportunity cost yang tinggi. Nah, selanjutnya ada manfaat, identifikasi dari manfaat. Yang pertama direct benefit, manfaat langsung ya. Manfaat langsung ini peningkatan pendapatan dan penjualan dari produk baru yang dibuat. Selanjutnya indirect benefit, manfaat tidak langsung, peningkatan minat konsumen pada brand. Selanjutnya intangible benefit, manfaat tidak teraba ya, moral karyawan yang semakin membaik karena keuntungan perusahaan meningkat. Ya, karena memang keuntungan perusahaan meningkat otomatis memotivasi kinerja bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, karena memang dari perusahaan tersebut mampu mendatangkan benefit bagi karyawan tersebut. Selanjutnya ada opportunity benefit, manfaat kompetitif. Contohnya menjadi pionir dalam industri yang digeluti. Nah, di sini ada biaya proyek. Biaya proyek adalah semua biaya untuk mengembangkan suatu sistem, juga termasuk penerapannya. Semua yang tercatat dalam kebutuhan proyek termasuk biaya proyek. Faktor yang terdapat dalam biaya proyek antara lain opportunity cost, dikarenakan pengorbanan atau kehilangan jasa produktif pada sektor, sehingga beban atau pengorbanan juga termasuk biaya proyek. Nah, di sini juga ada contoh biaya proyek. Antara lain, yang pertama contohnya biaya dalam tahap analisis sistem, termasuk biaya pengumpulan data, biaya dokumentasi termasuk kertas, fotokopi, dan lain-lain. Selanjutnya biaya rapat. Terus selanjutnya biaya staff analisis. Selanjutnya ada contoh juga biaya dalam penerapan sistem, yaitu termasuk biaya pengembangan formulir, biaya konversional data, biaya latihan personil, dan juga biaya manajemen yang berhubungan dengan tahapan analisis sistem. Selanjutnya juga ada contoh biaya dalam tahapan desain sistem, yaitu antara lain biaya dokumentasi, biaya rapat, biaya staff analisis, biaya programmer, biaya pembelian perangkat lunak, dan yang terakhir biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap desain grafis. Jika biaya proyek menggunakan bantuan konsultan, maka juga dikenakan biaya untuk konsultan, yaitu termasuk honor konsultan. Metode untuk melakukan penilaian analisis biaya dan manfaat. Yang pertama ada konsep present value. Present value adalah nilai sekarang dari apa yang kita miliki pada masa yang akan datang, dengan rumus
PO sama dengan U per 1 plus 1 pangkat N, di mana PO adalah nilai uang sekarang, U adalah uang yang akan diterima, I adalah tingkat bunga, dan N adalah tahun. Lalu yang kedua, ada konsep future value, yaitu nilai uang di masa yang akan datang dengan tingkat bunga tertentu. Dengan rumus PN sama dengan PO dikalikan 1 plus 1 pangkat N, di mana PN adalah nilai uang di masa yang akan datang, PO adalah nilai uang sekarang, I adalah tingkat bunga, dan N adalah tahun. Jadi metode analisis manfaat atau biaya ini tetap mempertimbangkan pengaruh nilai uang. Pengaruh nilai uang merupakan bagian penting karena memberikan petunjuk apakah peralatan perlu dibeli atau hanya menyewa, lalu apakah pengerjaan pengembangan sistem ini perlu dilanjutkan atau tidak, seperti itu contohnya. Yang ketiga adalah periode pengembalian atau payback period. Dengan rumus payback period sama dengan nilai investasi dibagi prosit per tahun. Prosit itu aliran kas masuk. Jadi di dalam metode ini digunakan untuk menilai apakah alternatif keputusan investasi dengan dasar lamanya investasi ini dapat tertutup dengan aliran-aliran kas yang masuk atau prosit. Pengembalian investasi atau return of investment. Dengan rumus ROI sama dengan total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya kali 100%. Jadi, metode ini digunakan untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, penerapan analisis biaya manfaat. Yang pertama pada pihak swasta. Jadi, manfaat diukur dengan cara mengalihkan jumlah barang dengan perkiraan harga barang. Lalu penerapan yang kedua pada pihak pemerintah, di mana pada pasar persaingan sempurna manfaat ini diukur dengan harga pasar. Lalu pada keadaan yang tidak ada persaingan sempurnanya, dilakukan penyesuaian menggunakan harga bayangan atau shadow price. Menentukan waktu dan bunga diskonto. Manfaat suatu proyek biasanya diterima beberapa tahun setelah proyek selesai dan memberikan jasa pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat suku bunga atau diskonto rate dan umur proyek. Menentukan waktu dan bunga diskonto. Kebanyakan diskonto rate yang tinggi lebih disukai untuk proyek-proyek yang jangka pendek. Sebaliknya, untuk diskonto rate yang rendah lebih disukai oleh proyek-proyek yang berjangka panjang. Hal ini sesuai dengan pendapat terkait diskonto rate bahwa uang yang diterima saat ini dinilai lebih tinggi daripada jumlah uang yang sama di masa depan. Nah, ini adalah studi kasus analisis biaya manfaat proyek MRT Jakarta. Pasti kalian gak asing lagi dengan kata MRT. Nah, MRT ini merupakan salah satu solusi untuk memecah kepadatan arus transportasi di Jakarta yang menimbulkan kemacetan. MRT ini dinilai akan dapat menghindari stagnasi kendaraan di jalan raya akibat pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat tajam. Pembangunan MRT Jakarta ini juga diharapkan mampu memberi dampak positif bagi Jakarta dan warganya. Yang pertama, ini penciptaan lapangan kerja. Jadi, proyek MRT Jakarta ini diharapkan dapat menciptakan sekitar 48.000 pekerjaan baru. Nah, kemudian yang kedua, ini penurunan waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas. Waktu tempuh antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI yang menjadi jalur MRT ini diharapkan turun dari 1 sampai 2 jam pada jam-jam sibuk menjadi 30 menit saja. Nah, dari penurunan waktu ini dapat meningkatkan mobilitas warga Jakarta. Meningkatnya mobilitas warga kota ini memberikan dampak pada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota dan meningkatkan juga kualitas hidup warga kota. Itu. Dan yang ketiga ini dampak lingkungan. Jadi Jakarta ini dapat mengurangi polusi dari transportasi. Yang terakhir ini transit urban integration.
yang menjadikan sistem MRT sebagai pendorong untuk merestorisasi tata ruang kota seperti itu. Analisis biaya ini terdapat dari yang pertama dari setoran modal dari Pemprov DKI sebesar 42% dari total pinjaman dari JICA. Nah, JICA ini Japan International Cooperation Agency. Dan dari itu juga pinjaman pemerintahan pusat 58% dari total pinjaman yang diteruskan ke Pemprov DKI, lalu Pemprov DKI ke PT MRT, sehingga total dana yang dibutuhkan untuk proyek MRT tahap 1 ini sebesar 15 triliun rupiah. Nah, dana pinjaman itu harus dikembalikan dengan bunga 0,2% dan 0,4% dengan jangka waktu pengembalian 30 tahun plus 10 tahun. Sehingga tiketnya 38.000. Nah, ini merupakan nilai yang cukup tinggi. Namun pemerintah mensubsidi menjadi Rp10.000. Namun terdapat pula imbas negatif dari pembangunan MRT di kota Jakarta ini. Yang pertama, ini menimbulkan kemacetan baru di sepanjang jalan di bawah rel kereta api. Medan jalan tersebut itu akan diambil untuk meletakkan tiang-tiang rel dan stasiun. Kemudian yang kedua, mematikan bisnis di kawasan Fatmawati yang sudah mulai hidup sejak 20 tahun terakhir ini. Yang ketiga, menciptakan kekumuhan baru di sepanjang bawah rel MRT. Nah, kekhawatiran ini wajar sih, untuk mengingat sudah banyak bukti yang dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari di kota Jakarta.